keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara mental, fisik, sosial, bukan semata-mata yang terbebas dari penyakit ataupun kecacatan. Kemudian, yang pertama ada kondisi sehat. Sehat bukan hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan, melainkan juga sehat dari segi fisikis, mental, sosial, dan kultural. Kemudian yang kedua, ada sistem organ reproduksi. Organ reproduksi adalah bagian dari tubuh seseorang yang digunakan untuk menjalankan reproduksi. Juga merupakan bagian dari seksualitas oleh laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ada yang ketiga, fungsi kesehatan reproduksi. Yang pertama, untuk memahami dan mengetahui fungsi dari organ reproduksi secara benar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui perubahan fisik dan psikisnya. Kemudian yang ketiga, untuk melindungi diri dari berbagai gangguan resiko yang mengancam kesehatan. Kemudian yang keempat, yaitu untuk mempersiapkan masa depan yang cerah. Kemudian yang keempat, program dari kesehatan reproduksi. Biasanya bersifat internal, yaitu dari dalam, dan eksternal, yaitu dari luar. Internal biasanya dipengaruhi oleh persoalan dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, sedangkan eksternal biasanya berhubungan dengan hal di luar kemampuan dari individu, seperti pergaulan bebas, lingkungan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kelima, ada 4 golongan faktor yang berpengaruh dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu faktor sosial dan ekonomi, yang kedua yaitu faktor budaya dan lingkungan, yang ketiga faktor psikologi, dan yang keempat yaitu faktor biologis. Kemudian saya akan membahas tentang pembahasan yang kedua, yaitu isu-isu kesehatan reproduksi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan informasi layanan kesehatan reproduksi yang disediakan oleh JKN masih sangat minim, sehingga warga perempuan masih kurang memanfaatkan dan masih tidak paham tentang layanan tersebut. Hal ini berkontribusi pada masih tingginya angka kematian ibu serta meningkatnya kasus kanker atau tumor dan penyakit yang terkait dengan organ perempuan. Ada 12 layanan terkait kesehatan reproduksi. Yang pertama ada pelayanan kehamilan, yang kedua ada pelayanan persalinan, yang ketiga ada pelayanan kesehatan remaja, yang keempat ada pelayanan infeksi saluran reproduksi atau ISR, yang kelima ada pelayanan persalinan dengan komplikasi, yang keenam ada pelayanan pasca persalinan, yang ketujuh ada pelayanan alat kontrasepsi atau KB, yang kedelapan ada pelayanan aborsi, yang kesembilan ada pelayanan HIV atau AIDS, yang ke-10 ada pelayanan pengobatan tumor dan kanker, kemudian yang ke-11 ada pelayanan penyaringan kanker, yang ke-12 ada pelayanan kemandulan. Kemudian untuk angka kematian ibu atau AKI di Indonesia itu mencapai 126 kasus kematian per 100.000 kematian hidup ibu pada 2016, itu menurut data dari Bank Dunia. Sedangkan untuk penderita kanker serviks dan payudara itu masih sangat tinggi. Untuk penderita HIV/AIDS yang paling tinggi terkena itu adalah ibu rumah tangga, yang artinya wanita adalah orang yang paling rentan terkena penyakit reproduksi. Prevalensi kanker serviks di Indonesia menempati urutan kedua di dunia. Setiap tahun setidaknya ada 15.000 kasus kanker serviks dan setiap harinya ada 40 perempuan didiagnosis dengan diantaranya 20 orang meninggal. Dampak dari minimnya pemahaman medis ini dapat berimbas kepada kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.